Hai guys, welcome back to our channel. Say hi to member baru kita di keluarga Eden. Hai, say hi. Tangan mama. Oke, jadi kita selama beberapa tahun ini emang off dari YouTube dan kita telah kembali dengan seorang bocah kecil yang udah hampir 6 bulan lebih. Say hi. Oke, udah perkenalannya. Namanya Eden. Ya, Eden ya. Oke, ini bocah kecil kita dan kali ini kita bakal menceritakan perjalanan menjadi orang tua, our parenthood story. Oh iya, our little Joy, bundle of joy. Ya, oke, kita akan mulai cerita ya. Kita main minum susu dulu ya, Eden ya. Dadah, bentar ya. Oke guys, jadi kita bakal mulai bicarain tentang pengalaman Joy Mama. Oke, jadi awalnya aku kira jadi ngurusin bayi itu like super hard, kayak hard banget yang sampai bisa baby blues or anything. Well, sebenarnya aku kayak dapet support system yang sangat membantu, kayak Daniel personally ngebantuin aku changing diapers sama susuin pakai botol. Jadi aku ada breastfeed langsung dan ada pumping juga. Emang kebetulan masih sambil kerja dari awal dan ngurusin my own business. Jadi Daniel juga bantuin pas udah pulang kerja. Oke, abis itu aku juga ada support system. Ada mbak yang nolongin di rumah, ada mbak yang ngurus rumah sekalian ngurusin Eden juga personally, tapi during the day aja, jadi nggak full dari pagi sampai like 24 hours, enggak. Jadi kayak dari pagi sampai sore dan dari sore sampai paginya itu aku yang ngurus sama Daniel. Jadi sebagai orang tua baru yang aku udah melihat begitu banyak contoh dan aku juga pelajari lah gitu. Aku orangnya suka analyze how to take care of baby, how to teach them. Aku juga baca beberapa jenis buku, nanti aku bakal kasih lihat bukunya yang kayak apa. Dan itu menolong banget, especially yang aku bayangin itu dulu sebelum belajar tentang all this stuff, parenting stuff, anak bayi itu like gak tau mau ngapain. Nah ternyata itu beda banget. Mereka sebenarnya bisa kasih tahu kita dia either lapar atau popoknya udah kotor atau dianya ada yang gak nyaman. Dia itu akan kasih tahu kita sebagai orang tua, sebagai mama ya harus bisa membaca clues dari dia gitu. Misalnya nangisnya bagaimana, itu lapar, ngomel-ngomel, bisa aja karena dia kecapean mau tidur tapi gak bisa gitu. Oke guys, kali ini kita bakal ngebicarain tentang Eden pas masih newborn, yaitu pas kita udah balik ke rumah dari rumah sakit. Eden itu pas balik dari rumah sakit itu umurnya sekitar 5 hari deh kalau nggak salah, 5 harian, dan dia itu udah mulai minum susu ASI di hari kelima, hari keempat gitu. Ada beberapa hal yang bakal ngebantu banget pas kita ngurusin baby newborn. Kalau misalnya asinya udah mulai banyak, kita bisa pakai silicone pump. Itu kayak tinggal ditempelin aja ke payudara. Nanti aku bakal kasih lihat like a picture, bukan my boobs too, tapi like just a picture of the item, karena itu sangat ngebantu untuk naikin supply dan ngebantu supaya nggak bocor kemana-mana asinya. Terus botol susu aku ada 2 doang kemarin. Awal-awal kayak aku nggak yakin how many bottles that I need to use, jadi aku cuma beli 2 dan itu kayak cuci kering pakai plus breastfeeding. Jadi itu kayak ngedorong aku untuk breastfeed Eden lebih banyak dan nggak terlalu banyak pakai botol susu di awal-awal, karena benar-benar cuci kering pakai itu sebuah dorongan yang membuat aku
oke, aku harus bisa nyusuin Eden. Udah ada support system, aku tinggal ngejalan tugas aku untuk menyusui Eden gitu. Yang ketiga, item yang paling dibutuhkan itu breastfeeding bra yang ada klipnya di samping. Itu nolong banget dan itu wajib punya kalau jadi mama-mama. Ya, dan carinya itu beli yang lebih gede size-nya dibanding ukuran payudara kalian pas lagi hamil. Nanti karena bisa ngembang lagi, dan shockingly aku beli 4 lagi after 3 weeks ya. Pas Eden 3 minggu aku beli 6 pasang yang lebih gede karena yang sebelumnya kayak kekecilan gitu. Dan masa newborn Eden itu sangat indah karena dia tidak terlalu rewel. Dia nangis, iya, kembung sedikit tapi nggak yang parah. Yang penting kayak bisa dimandiin pagi, terus ada jadwalnya sekitar 2 jam sekali minum susu. Dan Eden itu anaknya lapar kasih tahu gitu. Jadi sebelum dia lapar itu biasa udah mulai disiapin dan dia udah mulai oke, kasih aja susunya, kayak udah tahu. Selanjutnya kita bahas Eden pas masuk ke 1 bulan dan seterusnya. Dari awal itu kita sebenarnya udah mulai sleep training Eden dari bayi, dari lahir. Jadi kayak sleep training itu nggak kayak yang harus ditinggalin sendiri di kamar atau bagaimana. Kita sleep trainingnya mulai dari hal simple kayak pagi-pagi. Misalnya jam 7 dia udah bangun atau jam 8 karena waktu itu karena suka terbalik waktunya. Jadi Eden itu bangun jam 7 pagi, lalu dijemur dulu pas dia masih agak semi tidur, tapi masih kita lanjut aja jemur biar badannya juga hangat dan kena sinar matahari. Selesai jemur itu dia bakal bangun kayak bener-bener awake dan kita kasih susu. Abis kasih susu baru mandi. Jadi emang jam mandinya itu 1-2 bulan pertama sekitar jam 9 pagi. Dan lama-lama itu jadi sebuah habit dan kebawa sampai sekarang ini 6 bulan jam 6 pagi itu dia bangun ya, which is pagi banget. Tapi ya udah, it's fine. Ada support system, ada mbaknya yang bisa ngebantuin bawa dan main giliran tidur gitu. Dari sleep training itu Eden nanti tidurnya juga terjadwal. Misalnya jam 8 malam, jam 9 malam itu udah fix tidur sampai pagi gitu. Karena aku breastfeed itu nggak terlalu ribet sih, nggak harus yang bangun tengah malam ngasih susu. Tapi emang pernah di fase itu sampai 3 bulan karena aku juga butuh tidur dan waktu itu aku pumpingnya malam banyak banget. Jadi malam dia dikasih botol biar nggak terlalu penuh payudaranya dan aku bisa tidur lebih lama. Habis itu Daniel yang kasih susunya gitu, pakai botol. Untuk developmentnya Eden sendiri itu aku nggak terlalu pusingin gimana. Setelah aku membaca begitu banyak hal, banyak nonton video juga, yang terpenting dari awal itu tummy time. Jadi kayak dari kecil, dari bayi itu udah bisa tummy time. Tummy time Eden pertama itu umur 1 minggu. Dikasih tummy time sambil berjemur, dan itu bakal ngelatih dia punya otot punggung, otot leher. Nah, dan dia jadi lebih cepat merangkak juga. Eden udah mulai ngerangkak di umur 6 bulan. 6 bulan. Kayak literally udah maju. Oke, walaupun nggak perfect, tapi lumayan. Ada maju dikit-dikit. Ngesoknya itu 5,5 bulan udah mulai. Jadi kayak ada waktunya sekitar 2 minggu. Apalagi ya? Oh, Eden itu anaknya juga nggak yang ribet sih. Dia anaknya cuman kasih tahu kalau emang butuh aja. Dan suka diajak ngobrol, jadi ya udah ajakin ngobrol aja. Thank God mbak kita, support system kita itu suka ngajak ngobrol Eden, diajak main dan dibawa jalan-jalan keluar di komplek
Untuk mainannya sendiri aku fokusin beberapa mainan. Nanti aku kasih lihat beberapa contoh mainan Eden yang nggak terlalu berisik, karena aku nggak suka mainan berisik, tapi bertekstur dan beda-beda. Ada yang kayu, ada yang silikon, ada yang kain. Terus pas tummy time juga dikasih beberapa mainan, tapi diusahain nggak lebih dari 5 karena aku lebih suka Eden bisa fokus. Sebenarnya 5 juga banyak, kadang kayak cuma kasih 1 atau 2 ya udah buat dia main, udah selesai main, that's it gitu loh. Nanti baru ditukar sama yang lain pas main berikutnya. Untuk tidurnya sendiri dia udah cukup teratur pas 3 bulan. Ya 2 bulan sebenarnya juga lumayan teratur. Bobo siangnya itu sekitar 3-4 kali sehari. Lalu pas dia 3 bulan jadi 3 kali sehari. Jadi tidur siangnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 11, jam 1 sampai jam 2-an. Terus nanti dia bangun sampai sekitar jam 4 udah dikasihin ke saya. Dan akhirnya dia bobo sore sampai sekitar jam 6 malam. Tergantung, depends on, kalau misalnya ada aku ikut tidur di sebelah atau deket lah, dia tidurnya lebih lama sampai jam 6-an. Nanti dia bangun lagi sekitar 3 jam, baru jam 8 atau jam 9 malam tidur sampai pagi. Gitu siklusnya. Oke guys, sekarang kita bakal bicarain Eden pas 4 bulan ke 6 bulan. Dan gimana dia bisa cepet merangkak dan aktif banget. Emang anaknya aktif dari awal, yaitu dengan menaruh si Eden tummy time all the time. Kayak dia emang suka tummy time, jadi kayak ditaruh di kasur aja langsung tummy time, langsung tengkurap ditelentangin tengkurap lagi. Jadi kayak ya emang gitu anaknya, dia suka tengkurap dari awal dan suka explore. Dia bakal mencoba untuk meraih sesuatu yang susah diambil dan distimulasi juga. Dia itu paling demen sama HP aku. Oke. HP aku kebetulan warna merah dan warnanya sangat mencolok. Jadi tiap kali dia lihat aku pegang HP, dia itu bakal ngejar. Dan dari situ aku selalu kayak, sini, ditarik aja HP-nya. Nanti dia bakal coba dan berusaha untuk ngambil si HP. Dan itu nolong banget. Nggak cuman di kasur, tapi di karpet. We don't say that carpet, tapi kayak playmat. Karena aku punya 2 playmat, satu di lantai atas di kamar dan satu di lantai bawah di ruang tamu. Kita di ruang tamu guys. Habis itu kembali lagi ke mainan dia yang selektif. Jadi dia bakal punya preferensi untuk suka mainan yang mana. Lebih suka yang ada suaranya atau yang biasa aja. Tapi kebanyakan anak kecil suka yang ada suaranya. Dia bakal masuk fase oral. Eden itu mulai masuk fase oral di umur 3 bulan. Sekitar masuk ke 3 bulan itu dia suka ngemutin tangan, ngemutin barang, baju udah mulai di baju aku suka diemut, tangan aku diemut, bantal, guling juga diemut. Nggak terlalu bantal buat dia pakai tidur, cuma kayak ada bantal kecil empuk aja buat dia peluk biasanya. Dia suka emutin. Jadi di situ pas dia udah masuk fase oral, aku lebih selektif lagi milih mainan buat dia. Misalnya ada yang nggak aman nih buat diemut, oke, nanti aja tunggu dia lebih gedean baru main, tapi boleh buat dia lihat, it's fine. Terus kasih dia tekstur yang berbeda-beda. Misalnya kain lap dia itu ada 2 jenis, satu yang bahannya linen, satu yang kayak handuk cotton. Pas ngelap dia suka coba ambil dan emut, that's fine. Yang penting pastiin aja itu bersih. Dan fase oral ini sangat baik untuk dia mempelajari tekstur dan berapa dalam mulut dia. Itu tahap yang akan ngebantu dia pas mulai makan. Dan sekarang Eden udah makan, udah dari 6 bulan dia makan. Sejauh ini belum ada GTM, kayak gak mau makan gitu. So, everything is going on really well. Aku grateful banget dia suka makan gitu. Kayaknya sejauh ini segini dulu yang aku ceritain, dan semoga bermanfaat. Dan ingat untuk tummy time terus.
Oke deh, thank you guys for watching. Nanti aku bakal ngebahas yang lain tentang breastfeeding mungkin, kemudian how to maintain milk supply, terus dan lain-lain lah. Oh, misalnya kayak kita mau traveling keluar, karena aku udah bawa Eden pulang ke Kalimantan dari umur 2 bulan ya, 2 bulan dan 2 bulan setengah. Jadi pas dia 3 bulan dia udah sering banget lah keluar, udah 2 kali naik pesawat, enggak 4 kali naik pesawat. Jadi kayak bolak-balik juga waktu itu karena ada urusan gitu. See you guys, dadah. Jangan lupa cek description box di bawah ini. Aku bakal masukin beberapa link yang bisa ngebantu kalian untuk mencari beberapa item yang aku sebutin tadi. Kalau kalian enjoy video ini, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification.